Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, tambahan 8 hadis dari Ibnu Rajab. Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan tambahannya dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ini nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli beliau ada khilaf, akan tapi yang paling kuat insyaallah adalah Abdurrahman bin Sakhr seperti yang disebutkan di Arba'in ini. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari Yaman, dari Daus, Yaman. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa yang aku larang, maka jauhilah. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampunya, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa wajib bagi kita semua untuk mengikuti perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Ketika beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu," apa yang aku larang, beliau bersabda, "Fastanibuh," maka jauhilah. Ketika beliau bersabda, "Wa ma amartukum bihi," apa yang aku perintahkan, beliau kemudian bersabda ada tambahan, "Fa'tu minhu mastata'tum." Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ada tambahan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka ini menunjukkan, ini para ulama menjelaskan bahwa inilah perbedaan antara al-fi'lu wa tark, antara mengerjakan dan meninggalkan. Kalau meninggalkan larangan, meninggalkan keharaman, semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak perlu melakukan apapun. Dia cukup tidak melakukan apa-apa. Betul? Ini teorinya. Kenyataannya banyak yang gagal, betul tidak? Dia tetap melakukan hal tersebut. Akan tapi kita lihat di sini Nabi Muhammad SAW tidak bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka jauhilah sesuai dengan kemampuan kalian. Gak ada tambahan sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastanibuh." Apa yang aku larang maka jauhilah. Titik. Kemudian lanjut kalimat berikutnya, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan keharaman semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak perlu melakukan sesuatu apapun, dia cukup diam. Sedangkan mengerjakan ketaatan maka dia harus berusaha, dia harus melakukan sesuatu. Ini al-fi'l, ini melakukan sesuatu. Maka fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan kalian. Mastata'tum di sini, kerjakanlah semampunya, bukan berarti kemudian seminimal mungkin kemampuan kita. Kerjakan semampunya, yakni kemampuan minimal, tidak demikian. Akan tapi di sini harus, yakni kita harus mengerjakan sesuai dengan kemampuan terbaik kita. Itu yang dimaksud dengan
frasa dari Nabi Muhammad SAW ini, mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, yakni kemampuan terbaik kita. Jadi harus pertengahan. Tidak boleh kita mengentengkan, mengerjakan dengan kemampuan minimal, atau bahkan kita sebenarnya mampu tapi kita merasa tidak mampu. Ini kan kerjakan semampu kalian di hadis. Ya, ada orang berkata ini kan kerjakan semampu kalian, Anda tidak mampu. Padahal sebenarnya mampu. Ini berarti mengentengkan. Ini tafrid, mengentengkan, meremehkan. Sebaliknya adalah ifrat, ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Yaitu ketika dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, kemudian terlalu memaksakan diri sehingga kemudian malah sakit begitu ya. Jadi semangat sekali belajar ilmu, baca Quran ya, baru ngaji 1 hari ngaji 15 juz besoknya langsung sakit 1 minggu. Gitu ya. Jadi tafrid dan ifrat sama-sama tidak boleh. Meremehkan dan yakni berlebihan, meremehkan dan berlebihan, ini dua hal yang bertentangan. Sama-sama tidak boleh, harus pertengahan. Kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, maksudnya adalah sesuai dengan pertengahan. Kemampuan maksimal kita, tapi jangan berlebihan juga gitu ya. Jangan sampai berlebihan. Harus mengetahui batas. Ini misalkan yakni salat malam misalkan, atau puasa sunnah misalkan, atau apapun amalan kita, berzikir atau amalan-amalan sunnah. Kalau amalan wajib jelas nggak perlu dibahas, memang wajib dikerjakan, betul tidak? Tapi kalau misalkan amalan-amalan yang sunnah misalkan, maka itu kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yakni yang pertengahan dari kemampuan kita. Semangat ngaji, karena semangat ngaji maka kemudian datang ke kajian-kajian. 1 hari kajian yang didatangi 10 kajian, masya Allah. Apa nggak sampai ya habis semua buku catatan itu ya. Tapi habis itu nggak ada waktu buat murojaah, nggak ada waktu buat beramal, nggak ada waktu buat mencari nafkah, nggak ada waktu buat belajar kuliah, kemudian kuliahnya DO dan seterusnya. Azib ya nih. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Jadi tidak boleh tafrid dan tidak boleh ifrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian itu adalah kathratu masailihim, yaitu banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan 2 hal yang menjadi penyebab penyimpangan umat-umat terdahulu. Sebab disabdakannya hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW, hadis yang ke-9 dari Arba'in ini adalah hadis atau adalah yakni pada saat itu ada pertanyaan dari seorang sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami mengucapkan, yakni qad faradallahu al-hajj 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan kepada kalian haji. Fahujju. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, maka berhajilah kalian. Kemudian ada sahabat yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah? Ini apakah kewajiban haji pada setiap tahun ya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Diulang yang kedua, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diam. Kemudian ditanya yang ketiga kali, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah pada setiap tahun wahai Rasulullah ibadah haji tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat lamastata'tum." Kalau aku berkata na'am, maka akan wajib itu haji setiap tahun kepada kalian dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya. Zaruni ma taraktukum.
tinggalkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ma nahaytukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mensabdakan hadis ini. Ya. Jadi sesungguhnya yang membuat orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian itu menyimpang, yang pertama, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka kepada nabi mereka, para nabi mereka. Siapakah orang-orang terdahulu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Maka berdasarkan keumuman sabda beliau, ini mencakup seluruh umat terdahulu. Al-Yahudu wan Nasara wal Majus, dan umat-umat yang banyak sekali sebelumnya. Ya, termasuk juga Thamud, Wa'ad dan seterusnya, semuanya. Akan tapi kalau melihat pada dalil-dalil, terkadang yang dimaksud dengan alladzina min qablikum itu cuma al-Yahudu wan Nasara. Kalau dilihat dari dalil. Tapi kalau dilihat dalil-dalil lain, kalau dilihat keumuman lafaz, maka itu bermakna seluruh umat-umat terdahulu. Ala kulli hal, para ulama tidak menganggap ini adalah masalah yang besar untuk dibahas dengan banyak begitu ya. Intinya adalah inilah dua hal yang menjadi penyebab penyimpangan umat-umat terdahulu. Banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Dua hal ini bisa saling berhubungan dan bisa tidak saling berhubungan, yakni hal yang kedua lebih umum daripada yang pertama. Banyaknya pertanyaan itu akan menyebabkan perselisihan kepada syariat. Tetapi perselisihan kepada syariat tidak hanya karena banyaknya pertanyaan. Jadi yang kedua lebih umum daripada yang pertama. Kathratu masalihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Baik. Banyaknya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan banyaknya pertanyaan di sini? Apakah berarti kita nggak boleh banyak nanya? Apa yang dimaksud dengan pertanyaan di sini? Pertanyaan yang seperti apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan seperti apa yang dilarang oleh syariat? Maka para ulama menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilarang itu adalah pertanyaan yang itu ditanyakan dalam rangka untuk ta'annud, dalam rangka untuk yakni keras kepala, tidak mau menjalankan syariat tersebut. Seperti inilah ciri khasnya orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, misalkan ketika diperintahkan untuk menyembelih baqarah, untuk menyembelih sapi, "Innallaha ya'muruka an tadhbahu baqarah." Kemudian masih ditanya, "Mahya, ma launuha?" dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bagaimana yakni orang-orang Yahudi tersebut, Bani Israel, itu bertanya bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tetapi bertanya dalam rangka untuk yakni bermain-main, ingin membuat marah Nabi Musa alaihissalam, ingin menghindari. Antum memerintahkan ini, itu tanya dulu, terus tanya dulu, gitu. Ini tidak hanif sama sekali. Ada perintah dari Nabi, kemudian sikapnya demikian. Coba bayangkan, berbahaya. Jadi bertanya dalam rangka ta'annud, dalam rangka keras kepala, tidak mau melaksanakan, tidak mau taat sebenarnya, tapi kemudian mencari-cari alasan, masih nanya-nanya, kami nggak paham apa yang dimaksud dengan sapi ini. Apa yang dimaksud sapi ini? Kemudian apa warnanya dan seterusnya. Padahal kalau misalkan nggak perlu nanya, cukup laksanakan perintah Nabi Musa alaihissalam, selesai, mudah, betul tidak? Akan tapi masih bertanya, masih mencari-cari apa yang dimaksud, kami nggak paham dan seterusnya. Ini pertanyaan jenis pertama, pertanyaan dalam rangka ta'annud. Pertanyaan jenis kedua yang dilarang adalah pertanyaan yang berupa ta'ammuk dalam masalah-masalah yang tidak perlu dibahas, atau bahkan tidak boleh dibahas. Contohnya misalkan dalam masalah-masalah ghaib, sebagaimana yang telah Anda jelaskan sepertinya di majelis kitab Arba'in ini, bahwa salah satu yang membuat kebid'ahan itu tersebar, yang membuat kebid'ahan muncul kemudian tersebar, itu adalah at-ta'ammuk fi masailil ghaib, berdalam-dalam dalam masalah-masalah ghaib.
dalam masalah-masalah yang itu tidak dibahas di dalil, padahal itu perkara gaib. Sehingga bagaimana membahasnya? Membahasnya menggunakan akal. Ya. Membahasnya menggunakan akal. Contohnya misalkan dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Kemudian nanya, "Kaifa istawa?" Gimana Allah beristiwa? Ya. Ini adalah pertanyaan yang merupakan ta'ammuk. Makanya Imam Malik rahimahullah marah mendengar pertanyaan ini. Ya, marah. Beliau berkata, "Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah." Istiwa itu maknanya diketahui, kaifiyahnya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya itu bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya. Dan ini kita lihat fikihnya para sahabat. Mereka bertanya dalam masalah yang memang penting untuk ditanyakan. Mereka bertanya kepada siapa? Paling utama kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian bertanya kepada sesama para sahabat yang lain. Sahabat junior bertanya kepada sahabat senior, demikian pula sahabat senior bisa juga bertanya kepada sahabat junior, tidak masalah. Junior dan senior di sini, yakni maksud ana adalah masalah umur. Tetapi yang lebih tua, ini para sahabat yang lebih tua tidak malu untuk bertanya kepada yang lebih muda kalau memang beliau tidak mengetahui ilmunya. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini para sahabat bertanya dalam hal yang memang penting untuk ditanyakan. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian seperti tadi, ada salah satu sahabat yang bertanya pertanyaan yang tidak perlu ditanya, maka Nabi Muhammad SAW kemudian mensabdakan hal tersebut. Ini hikmah. Hikmah yaitu bahwa untuk menekankan bahwa ada pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Ya, seperti apa? Seperti tadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji kepada kalian. Apakah tiap tahun wahai Rasulullah? Ini enggak perlu ditanya. Ya, tidak perlu ditanya. Kata Nabi Muhammad SAW, tinggalkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Enggak usah dibahas. Tidak usah ditanya. Karena kalau dijawab iya, bakal wajib itu. Lamastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Sehingga apa? Sehingga berakibat kepada al-ikhtilaf 'alal anbiya. Berselisih kepada menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? Kalau sudah banyak bertanya, kemudian akhirnya sesuatu yang enggak wajib jadi wajib, sesuatu yang halal jadi haram, misalkan, atau sebaliknya dan seterusnya, ya, akhirnya banyak peraturan dari syariat, misalkan, maka itu akan membuat orang-orang tidak mampu melaksanakannya, sehingga ini adalah menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kita lihat di sini. Ini pertanyaan jenis kedua yang tidak boleh ditanyakan, yaitu at-ta'ammuk fi masailil ghaib. Berdalam-dalam dalam masalah yang itu tidak dibahas oleh syariat, dan biasanya itu adalah perkara ghaib, dan kita cukup mengatakan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalil. Allah beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Maknanya adalah al-ulu wal irtifa, tinggi. Allah tinggi di atas arsy. Selesai. Enggak perlu ditanya bagaimana Allah beristiwa. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Tidak boleh kemudian bertanya, berarti Ustaz, berarti Allah setiap saat di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Di setiap saat pasti ada daerah yang sedang berada dalam sepertiga malam terakhir. Ini pertanyaan seperti ini tidak boleh, karena ini menanyakan, pada hakikatnya menanyakan kaifiyah sifat nuzul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Betul tidak? Kita katakan, kita yakini hal tersebut sebagaimana itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita enggak perlu menanyakan bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Otak kita tidak mampu. Makanya itu tidak dibahas di dalil. Itulah alasan mengapa Al-Quran dan As-Sunnah tidak membahasnya, karena otak kita enggak mampu. Sebagaimana mata kita terbatas, enggak bisa melihat di balik tembok. Telinga kita terbatas, enggak bisa mendengar suara dari kejauhan yang jauh sekali. Maka otak kita juga enggak bisa mikir yang terlalu jauh, yang jauh sekali. Otak kita terbatas. Jadi ini di antara contoh, misalkan contoh yang banyak dilakukan oleh orang-orang, ya, contohnya misalkan yakni orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam ketika mengatakan
terpengaruh ilmu kalam, kemudian terpengaruh flat earth 101. Mengatakan bahwa antum mengatakan Allah di mana? Di mana Allah? Allah tinggi di atas ars, Allah di atas. Baik. Kalau bumi itu bulat, arah atas itu yang mana? Ya, buminya bulat, antum sekarang berdiri di sini. Kalau menurut teori bumi bulat, di ujung seberang diameter sana itu adalah bumi Amerika Serikat. Ya, antum mengatakan di atas, itu di bawah menurut mereka. Jadi gimana yang benar? Ini kalau sudah orang terpengaruh ilmu kalam plus video flat earth 101. Ini combo yang menarik sekali ya. Baik. Ajib sekali. Terpengaruh bumi datar dan seterusnya. Di setiap awal mata kuliah fisika dasar Anda tekankan, yang meyakini bumi datar langsung E. Silahkan pindah kelas, pindah dosen aja biar daripada menghabiskan waktu. Langsung E. Jadi baik. Maka kita lihat di sini, ini sama saja mengatakan kaifiyah yakni Allah di atas ars. Gimana tuh Allah di atas ars? Sama saja. Tidak boleh kita memikirkan demikian. Ya, tidak boleh kita yakni menuju ke arah sana. Cukup kita sampaikan cukup kita yakini apa yang disebutkan di dalil, dan ketahuilah ini adalah perkara yang gaib, sehingga kita tidak boleh kemudian menggunakan akal untuk membahasnya. Dan yang harus diketahui adalah, yakni misalkan banyak sekali masalah-masalah di dalam din yang akal kita itu nggak nyampe. Orang kalau meninggal dunia diapakan? Dikuburkan, betul tidak? Dikuburkan, menggali liang lahat, kemudian mayit diletakkan di situ, ada dibahas di Kitabul Janaiz. Kemudian setelah itu, ya, ketika orang-orang pergi, kemudian ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ini fitnah kubur, ditanyakan 3 pertanyaan, man rabbuk wa dinuk wa man nabiyuk? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kemudian setelah itu, kalau dia berhasil menjawabnya, maka kuburannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Dia akan diberikan pakaian dari surga, dia akan mencium bau dari surga, dia akan ditampakkan bagaimana nanti rumahnya di surga, dan seterusnya. Kemudian tidur di atas kasur dari surga, dan seterusnya. Sebaliknya, yakni kalau dia tidak berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka kuburannya disempitkan. Kemudian yakni dia merasakan panasnya neraka, diperlihatkan nanti tempat tinggalnya di neraka, dan seterusnya. Kita katakan di sini, itu kuburnya diluaskan, dilapangkan. Apa yang dimaksud dengan dilapangkan? Bukankah kalau misalkan ada kasus di mana ini qadarullah ternyata harus menggali kuburan ini lagi, kan lubangnya tetap begitu, betul tidak? Gimana kira-kira? Nah, gimana kira-kira? Ya, nih, kalau antum mau pakai standar yang sama, pakai akal, betul tidak? Coba itu gimana, jelaskan. Jelaskan itu dulu, baru kita bicara tentang yang lebih gaib. Ini kan bicara tentang kuburannya akan dilapangkan. Ini kan bicara tentang yakni sesuatu yang kuburan, yakni. Itu perkara gaib juga sebenarnya, akan tapi minimal bicara tentang kuburan, bukan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ini nggak bisa dinalar dengan akal. Apakah kemudian kita tidak mengimaninya? Kita harus mengimaninya, wajib mengimaninya. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi satu barisan dengan orang-orang aklaniyin, orang-orang yang mendewakan akal, menuhankan akal. Ya. Maka alam barzakh itu sudah alam yang gaib. Ditiupkan kembali ruh kepada mayit tersebut sebelum dia ditanya. Ditiupkan kembali ruh, tapi ditiupkan kembali ruh dengan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Jadi ini adalah perkara yang gaib. Karena kalau kita misalkan qadarullah harus menggali kuburan itu lagi, kita colek mayitnya masih meninggal dunia, betul tidak? Bukankah ini sudah ditiupkan lagi ruh? Ini meninggal dunia. Nggak ada. Yani itu ditiupkan ruh, yakni kehidupan di alam barzakh. Sudah beda lagi dengan kehidupan di dunia. Sudah bukan alam dunia. Jadi ada perkara-perkara yang memang tidak boleh kita ta'ammuk di situ. Baik, pertanyaan jenis keberapa sekarang? Ketiga. Pertanyaan jenis ketiga adalah pertanyaan yang itu menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Al-iftiradiyah, al-masail al-iftiradiyah, masalah-masalah yang masih diasumsikan. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana?
para ulama khilaf dalam masalah ini. Kebanyakan ini masalah fikih yang dibahas. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Masalah-masalah yang belum terjadi. Ini nanti yakni para ulama khilaf. Ada di antara ulama yang melarangnya. Terpengaruh oleh fikihnya sahabat Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Zaid bin Thabit, Ibnu Umar, Ubay bin Ka'ab. Antum ingat 3 sahabat ini mempengaruhi fikih di madrasah mana? Di era tabi'in. Madrasah ahli hadis atau madrasah ahli ra'yi? Madrasah ahli hadis. Kenapa demikian? Kenapa mempengaruhi? Karena tempat tinggal sahabat tersebut di Madinah. Zaid bin Thabit, Ibnu Umar dan Ubay bin Ka'ab. Maka mereka membenci menanyakan sesuatu yang tidak terjadi, yang belum terjadi. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian berdasarkan pendapat ini, tidak boleh sama sekali kita mencari tahu masalah yang itu belum terjadi. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini kemudian sangat mempengaruhi mazhab Hambali karena Hanabilah, Imam Ahmad rahimahullah, yakni dari madrasah ahli hadis. Pendapat kedua adalah yakni madrasahnya ahli ra'yi, yang mereka itu banyak sekali masalah-masalah iftiradiyah. Makanya kita lihat di mazhab Hanafi itu banyak sekali masalah-masalah yang merupakan masalah yang diasumsikan. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, dan seterusnya. Mana yang lebih mendekati kebenaran dari dua pendapat ini? Wallahu alam, ana cenderung pada pendapat boleh untuk membahas masalah iftiradiyah, tetapi itu dilakukan oleh penuntut ilmu dalam rangka untuk tafaqquh. Dan pertanyaan yang diajukan itu ada indikasi bahwa itu akan terjadi, begitu ya. Masih logis untuk kemungkinan terjadi, walaupun belum terjadi. Kalau tidak logis sama sekali untuk terjadi atau jauh sekali kemungkinannya untuk terjadi, ini tidak boleh. Wallahu alam, ini pendapat yang ana lebih cenderung. Contoh pertanyaan iftiradiyah, pertanyaan asumsi yang tidak mungkin terjadi adalah misal bagaimana kalau kira-kira laki-laki hamil misalkan. Laki-laki haid misalkan. Mungkin terjadi? Tidak mungkin. Ya, tapi kalau di zaman ini mungkin, berarti dia memilih hi walaupun dia she. Betul? Ya, di zaman ini zaman aneh, betul tidak? Ya, ini dia berarti memproklamirkan domirnya adalah huwa padahal dia adalah hiya. Baik. Tapi itu intinya adalah tidak mungkin terjadi. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan yang itu dibahas di sebagian kitab fikih dari mazhab yang tadi kita sebutkan. Misalkan ada sebagian pertanyaan yang jauh sekali, yakni gak mungkin terjadi. Seperti contoh misalkan, apa hukumnya yakni tentang nasab, ketika misalkan ada laki-laki masuk toilet, kemudian spermanya keluar, jatuh ke lantai di situ, kemudian masuk wanita ke toilet yang sama, kemudian kubulnya wanita, farjinya wanita tersebut menyentuh lantai sehingga spermanya laki-laki yang tadi yang sudah keluar masuk ke farjinya, terus hamil. Kira-kira mungkin terjadi atau tidak? Jauh, betul tidak? Nggak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu dibahas. Tapi kalau misalkan itu ada kemungkinan untuk dibahas, kemungkinan untuk terjadi, di sebagian fikihnya Hanafiyah ada yang itu dibahas oleh para ulama mereka dalam masalah muamalat, dan itu gak ada di zaman dulu tapi baru terjadi di zaman ini, terkait masalah kartu dan seterusnya. Kartu, ana lupa sekarang, kartu kredit atau kartu, pokoknya suatu yakni masalah yang zaman dulu orang gak kepikiran itu gimana terjadinya, tapi baru muncul sekarang, sudah terjadi sekarang mengenai transaksi muamalat modern. Ya, sebagaimana banyak sekali transaksi muamalat yang terjadi yang baru, masalah-masalah kontemporer, betul tidak? Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu para ibu-ibu mau belanja ke pasar, zaman sekarang ibu-ibu belanja rebahan. Betul tidak? Habis itu tek paket, begitu ya. Betul? Banyak masalah kontemporer yang
nggak ada di zaman dahulu, nggak akan terbayang. Kalau misalkan orang zaman dulu membaca kitab fikih para ulama zaman sekarang, apa ini? Nggak akan terbayang. Ya, jadi ada memang sebagian perkara yang memang itu masalah iftiradiyah, masalah yang diasumsikan, dibahas oleh ulama Hanafiyah. Itu dibahas oleh ulama Hanafiyah tersebut, ana lupa nama beliau. Ketika beliau dihukum oleh ulil amri, oleh khalifah, ana lupa kenapa dihukumnya, karena menolak untuk menjadi mufti mungkin. Kemudian disuruh untuk yakni berada di sumur yang sudah kering, di dasar sumur. Dan murid-muridnya setiap hari datang untuk mendengarkan kajian beliau. Dan apa yang beliau sampaikan dari dalam sumur, nggak ada kitab, nggak ada apa beliau menyampaikan dari hafalan, ditulis oleh murid-muridnya, selesai satu kitab berjilid-jilid begini. Ya, mungkin di pertemuan berikutnya nanti ana sebutkan nama kitabnya dan siapa beliau, ana agak lupa sekarang. Jadi ketika di dalam sumur itu beliau membahas masalah iftiradiyah tersebut, yang itu nggak terjadi zaman dulu, baru terjadi di zaman kontemporer modern sekarang. Maka masalah iftiradiyah ada manfaat, tetapi selama itu tidak kemudian terlalu jauh, ya. Dan itu ditanyakan, dibahas dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk tafaqquh, bukan dalam rangka untuk yakni iseng misalkan, atau dalam rangka untuk keras kepala kayak tadi. Sebenarnya tidak mau mengerjakan, tapi akhirnya kemudian banyak nanya gitu ya. Sebenarnya untuk yakni keras kepala tidak mau mengerjakan, seperti stylenya orang Yahudi. Jadi kalau misalkan ditanyakan masalah tersebut dalam rangka untuk tafaqquh, dalam rangka untuk kita supaya lebih memahami materi tersebut, sehingga nanti kalau misalkan ada masalah kontemporer, orang-orang butuh fatwa, kita sudah siap dengan yakni jawabannya, begitu ya. Nah, kalau koridornya masih dalam koridor seperti ini, maka ini insyaallah tidak masalah, ya. Maka ini insyaallah tidak masalah. Jadi kita lihat ini beberapa jenis pertanyaan yang berapa berarti sudah? 3. Pertanyaan jenis keempat adalah pertanyaan yang memang butuh untuk ditanyakan. Pertanyaan yang memang butuh untuk ditanyakan, yaitu pertanyaan terkait hal yang sudah terjadi. Ini jelas kalau sudah terjadi dan kita tidak tahu jawabannya dan kita mau mengamalkan terkait dengan hal tersebut, wajib untuk bertanya. Ya. Sehingga kita lihat dalam rangka hubungan dengan tadi, banyak masalah muamalah kontemporer zaman sekarang yang banyak dengan segala macam bentuknya, betul tidak? Maka sebelum seseorang itu masuk ke dalam transaksi-transaksi tersebut, dia wajib untuk bertanya terlebih dahulu. Kenapa? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berkata dan bertindak. Kalau kemudian dia langsung masuk ke dalam transaksi tersebut tanpa bertanya terlebih dahulu, maka nanti ada dua kemungkinan. Antara transaksi tersebut memang halal sehingga dia tidak masalah, atau antara transaksi tersebut haram sehingga dia bermasalah. Kalau transaksi tersebut haram, dia dapat 2 dosa. Dosa karena yakni tidak bertanya sebelumnya, dan dosa karena dia melakukan transaksi yang haram. Kalau ternyata alhamdulillah transaksi tersebut halal, maka dia mendapatkan yakni ancaman dari satu sisi, yaitu dia terlalu ceroboh mengerjakan sesuatu yang belum dia tahu hukumnya, langsung dia masuk ke dalam transaksi tersebut dan tidak bertanya terlebih dahulu apa hukumnya. Sehingga ini wajib bagi setiap orang, apalagi dalam dunia yang penuh dengan masalah kontemporer, banyak sekali masalah kontemporer yang terjadi, wajib bagi kita untuk bertanya terlebih dahulu, yakni bertanya tentang sesuatu yang sudah terjadi yang kita ingin kerjakan atau ingin yakni bermuamalah terkait dengan sesuatu tersebut, wajib bagi kita untuk mencari ilmunya terlebih dahulu. Nah, pertanyaan jenis keempat ini wajib untuk ditanyakan. Pertanyaan jenis keempat ini wajib untuk ditanyakan. Sudah azan. Baik. Ya, jadi ini kita lihat penyebab penyimpangan umat-umat terdahulu adalah banyak bertanya, kemudian mereka berselisih kepada atau berselisih dengan para nabi dan rasul mereka. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, tapi mungkin kita azan dulu, sesi tanya jawab setelah azan insyaallah ta'ala.
Ya. Terkait melarang menjauhi larangan, meninggalkan keharaman, kan yang tadi disebutkan bahwa tidak perlu melakukan apapun. Nah, di sisi anak pernah dengar di sisi orang yang kecanduan misalnya. Nah, itu katanya harus sedikit demi sedikit dikurangi keharaman tersebut. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah kan disebutkan bahwa bisa langsung, bisa tidak langsung mengajarkan? Baik, jazakallah khairan. Ya, terkait orang yang kecanduan misalkan ya. Maka ini kalau misalkan cuma sekedar zon dia saja, memang harus dilawan. Tapi kalau memang itu mempengaruhi kepada badannya, ya. Dan itu dari mana mengetahui bahwa ini cuma sekedar zon dia saja, psikologis dia saja. Sebenarnya dia mampu untuk berhenti, tapi dia yakni merasa masih bergantung begitu ya. Antara kasus ini dengan kasus yang ini memang harus yakni dikurangi sedikit-sedikit dalam rangka supaya berhenti total begitu ya. Ini harus dikembalikan kepada ahlinya. yakni ahlinya dalam masalah tersebut. Tentunya berbeda kecanduan rokok dengan kecanduan narkoba. Betul tidak? Tapi Allahu a'lam, misalkan kecanduan narkoba, yakni sepertinya para ahli sudah mengetahui bagaimana metodenya untuk meninggalkan hal tersebut. Yakni mungkin obat begitu ya, tapi bukan kemudian tetap konsumsi narkoba itu, tapi dosisnya di Allahu a'lam, yakni ada solusinya untuk berhenti total. Kemudian nanti tentunya harus ada treatment supaya itu tidak berdampak pada tubuhnya. Misalkan dikasih obat lain atau apa begitu ya. Jadi ini harus konsultasi kepada ahlinya. Maka ya itu anak katakan, walaupun misalkan kecanduan yang paling ekstrim adalah kecanduan narkoba misalkan, insya Allah sudah ada solusinya. Adapun kecanduan yang lain, kecanduan drakor misalkan, ya, betul tidak? Langsung bisa berhenti sekarang. Ini hapus semua, khalas, selesai. Betul tidak? Ya, ini ada musik di situ, ikhtilat kemudian, betul tidak? Ya, ini melihat lawan jenis dan seterusnya. Ya, aurat dan lain-lain, betul tidak? Ya, jadi tidak hanya drakor maksudnya ya. Hollywood juga sama, Bollywood semuanya ya nih. Pokoknya yang sejenis gitu ya. Bukan kemudian arahannya hanya kepada itulah. Benar ya, istilahnya drakor ya. Betul. Apa itu? Drama kolosal, bukan? Baik, ada pertanyaan berikutnya? Ya. Bertanya Ustaz, perihal yang terjadi sekarang ini Ustaz, di dunia tuh kayak kasus yang terbaru, kawan yang membunuh suaminya kayak gitu, terus suami yang membunuh istrinya. Hal itu kan berhubungan sama emosional seorang kan Ustaz. Nah, dari Ustaz ada tips atau saran tentang pengendalian emosi? Nah, jazakallah khairan. Ya, terkait pengendalian emosi ya. Maka di dalam Islam itu sudah banyak hal-hal yang membuat kita insya Allah mudah untuk dan terbantu, minimal ya, terbantu untuk mengendalikan emosi. Kita membaca Al-Quran, berzikir ya, kemudian ke masjid, menuntut ilmu syar'i. Ini semua juga yakni selain ada pahala di situ, selain ada ilmu yang didapat di situ, tapi juga ada di antara hikmahnya itu membuat jiwa kita tenang. Kita mempelajari tauhid, maka kita akan lebih siap untuk menerima dan menghadapi masalah-masalah yang terjadi. Kita mempelajari tentang bab tawakal, kita membaca hadis-hadis tentang sabar, kita membaca ayat dan tafsir tentang yakni surga dan neraka, dan bahwa kehidupan di dunia ini ringkas, singkat, dan bahwa akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di surga kalau kita bisa bersabar dengan seluruh masalah yang ada di dunia.
Maka ini semua kalau kita benar-benar merenungkannya dan yakni memahaminya, maka insya Allah itu adalah suatu hal yang sangat membantu kita dalam rangka untuk yakni menghadapi masalah-masalah kita di kehidupan kita biidznillah taala. Tetapi memang tentunya yakni setiap manusia tentunya mungkin tentunya tingkatannya berbeda-beda. Tingkatan emosionalnya derajat emosional psikisnya dan seterusnya. Sehingga misalkan tidak masalah untuk kemudian membutuhkan bantuan seperti bantuan teman, cerita kepada teman, cerita kepada kawan kita atau keluarga kita dan seterusnya. Itu tidak dilarang oleh syariat, itu dibolehkan, ya. Menceritakan keluh kesah atau menceritakan sesuatu yang mengganjal kepada dirinya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang yakni dalam rangka untuk bertanya ilmunya, hukumnya, tapi terkadang untuk menyampaikan keluh kesah saja, ya. Maka ini tuntunan di dalam Islam. Tetapi ya tentunya kalau misalkan itu sesuatu tersebut kita berusaha untuk cerita kepada kawan, belum bisa. Masih stres misalkan. Kita berusaha ngaji, masih stres dan seterusnya. Maka kita harus yakni tentunya secara secara yang disebutkan oleh para ulama, itu berarti ada kholal. Itu berarti ada suatu celah di dalam dirinya. Ini kenapa yang akhwat rame ya di atas? Kenapa yang di atas rame sekali ya? Ini kajiannya masih berlangsung. Hah? Ada yang pingsan? Oh, nah. Jadi ya semoga segera ditangani. Atau harus segera dibawa ke rumah sakit atau mungkin gimana? Ya, jadi kalau misalkan ada masalah tersebut sebenarnya ada kholal, akan tapi tentunya kita tidak mengatakan antum ini berarti kurang tawakal, antum dari sisi orang lain harus membantu orang tersebut. Nah, karena mungkin ada saudari kita yang sedang ini ada sakit ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan kajiannya di pertemuan berikutnya. Jawabannya masih panjang kan, tapi insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.